Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai pembelajaran kurikulum merdeka atau paradigma pembelajaran kurikulum merdeka. Paradigma pembelajaran kurikulum merdeka berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik menjadi sentral pengembangan pembelajaran dan asesmen pendidikan. Panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum menjelaskan tentang cara penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Hal penting bahwa saat melakukan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik peserta didik, tidak berarti pendidik harus menyusun beberapa modul ajar atau RPP untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang berbeda. Pendidik cukup menyusun satu modul ajar atau RPP dengan kegiatan pembelajaran yang dilengkapi petunjuk penyesuaian terhadap keduanya. Di dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai peran pendidik dalam pembelajaran kurikulum merdeka dan ruang lingkup dan strategi menyesuaikan pembelajaran kurikulum merdeka. Peran pendidik dalam paradigma pembelajaran kurikulum merdeka. Pembelajaran paradigma baru berpusat pada peserta didik. Karena itu, pembelajaran ini disesuaikan dengan tahapan pencapaian dan karakteristik peserta didik. Lalu, apa peran pendidik saat melakukan penyesuaian pembelajaran kurikulum merdeka? Berikut peranannya secara umum. Yang pertama, mencari dan mendengar. Aktif mencari dan mendengar pendapat, pertanyaan, sudut pandang, aspirasi dari peserta didiknya. Kemudian yang kedua adalah bertanya, membuka kesempatan untuk eksplorasi diri dan dunia dengan memberikan pertanyaan dan tugas terbuka. Kemudian yang ketiga, pertolongan dan tantangan. Di sini guru memberikan pertolongan dan juga tantangan bagi peserta didik yang membutuhkannya tentu saja. Kemudian berikutnya yang keempat adalah umpan balik. Umpan balik atau memberikan umpan balik dan kesempatan bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik kepada diri dan satu sama lain. Kolaborasi dalam memutuskan melibatkan peserta didik untuk mengambil keputusan untuk apa, mengapa, bagaimana mereka belajar. Peserta didik sebagai kolaborator dalam komunitas belajarnya. Yang keenam, ekspektasi yang jelas atau pengharapan yang jelas. Mengkomunikasikan ekspektasi atau keinginan dengan jelas kepada peserta didik. Pemahaman yang ingin dipelajari, keterampilan yang ingin dimiliki, dan profil pelajar yang dituju. Kemudian yang ketujuh, kesepakatan bersama atau kita kenal dalam pembelajaran yang dahulu kontrak belajar ya. Membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik agar saling menghormati dan membangun rasa percaya dengan satu sama lain. Yang kedelapan adalah rutinitas. Membangun rutinitas keseharian dengan membiasakan budaya positif dan konsisten menjadi teladan bagi peserta didik. Pembahasan berikutnya adalah ruang lingkup dan strategi menyesuaikan pembelajaran kurikulum merdeka. Di sini akan dibahas yaitu diantaranya satu materi pembelajaran, yang kedua proses pembelajaran, yang ketiga produk hasil belajar, dan yang keempat adalah lingkungan belajar. Tentu saja ini semua paradigma baru pembelajaran dalam kurikulum merdeka yang berpusat pada siswa. Artinya pendidik menyesuaikan pembelajaran dengan tahap capaian pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Subbahasan yang pertama dalam ruang lingkup dan strategi penyesuaian pembelajaran kurikulum merdeka adalah materi pembelajaran. Ruang lingkup materi pembelajaran adalah apa yang akan diajarkan oleh pendidik di kelas atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas. Di sini tentu saja ada beberapa bagian pembahasan dalam materi pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan berfungsi untuk memfasilitasi pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki kesiapan minat dan tingkat penguasaan kompetensi yang berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah strategi. Pendidik mengidentifikasi kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik dengan melakukan asesmen diagnosis.
Kemudian menyesuaikan lingkup materi yang akan dipelajari oleh peserta didik berdasarkan kesiapan, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Yang terakhir, merancang strategi bagaimana lingkup materi dipelajari oleh peserta didik. Berikutnya adalah contoh penyesuaian ruang lingkup pembelajaran berdasarkan hasil asesmen peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, belum siap, kemudian siap, dan yang terakhir penguasaan tingkat tinggi. Yang pertama, belum siap. Peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi. Caranya yaitu memberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Kemudian contoh yang berikutnya adalah siswa yang siap atau peserta didik yang siap. Peserta didik yang sudah siap belajar, caranya memberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Kemudian yang ketiga, penguasaan tinggi. Peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi meminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Yang kedua, proses pembelajaran. Menurut paradigma pembelajaran kurikulum merdeka, pendidik perlu menyesuaikan proses pembelajaran dengan cara menyesuaikan proses pembelajaran berdasarkan tujuan, strategi, dan contoh sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Agar pendidik melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran bermakna terkait materi yang dipelajari untuk memperkaya pengalaman belajarnya. Kemudian strategi. Dalam menyesuaikan program pembelajaran kurikulum merdeka, pendidik dapat melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kesiapan minat dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, menyediakan berbagai bahan dan media belajar untuk memberikan peserta didik alternatif pilihan bahan dan media belajar. Yang ketiga, melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok, berpasangan, atau mandiri. Keempat, dengan menggunakan materi bacaan yang sama, pendidik memberikan penugasan atau pertanyaan yang berbeda kepada peserta didik sesuai dengan kesiapan, minat, dan juga kebutuhannya. Berikutnya contohnya penyesuaian pembelajaran kurikulum merdeka dengan kesiapan, minat, dan kebutuhan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan. Di sini ada diskusi kelas dengan pertanyaan yang berbeda level kesulitannya. Kemudian tutor sebaya menjelaskan teman yang kesulitan. Kemudian yang berikutnya adalah minat. Di sini diskusi kelas dengan pertanyaan yang berbeda sesuai minat peserta didik. Kemudian tutor sebaya yang memiliki minat yang sama. Dan yang terakhir, kebutuhan belajar. Di sini diadakan diskusi kelas dengan chatting di media online, podcast, talk show, atau yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, tutor sebaya di kelompok besar atau kelas kecil, individu lewat video, gambar, ataupun lagu. Subpokok bahasan yang ketiga adalah produk hasil belajar. Menyesuaikan produk hasil belajar sebagai bagian dari paradigma pembelajaran kurikulum merdeka. Yang pertama, tujuan agar peserta didik bisa menunjukkan pemahaman dan penerapannya, memperlihatkan kepemilikan akan produknya, merasakan termotivasi serta bertanggung jawab dengan produk yang dibuatnya. Kemudian yang kedua, strategi. Strategi penyesuaian produk hasil belajar memperlihatkan aktivitas belajar yang mensyaratkan peserta didik menghasilkan produk tidak mesti di semua aktivitas. Penyesuaian disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik mata pelajaran. Pendidik juga menugaskan peserta didik untuk menyelesaikan kegiatan yang menunjukkan penguasaan materi dan kompetensi dengan cara yang sesuai dengan aktivitas pembelajar. Misalkan dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti proyek, laporan, atau kegiatan yang lainnya. Aspek yang harus diperhatikan dalam penyesuaian produk
diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan tantangan yang berbeda dalam bentuk penugasan untuk peserta didik. Yang kedua, menyediakan ragam pilihan tugas untuk diambil oleh peserta didik sesuai dengan keterampilan mereka. Kemudian yang terakhir, memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk menunjukkan pemahaman melalui cara yang sesuai dengan ketertarikan dan keahliannya, misalkan membuat poster, bermain peran, dan lain-lain. Ketika pendidik ingin menerapkan penyesuaian produk, perlu memahami prinsip sebagai berikut. Yang pertama, terlihat secara fisik, contohnya brosur, presentasi, poster, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mencerminkan tingkat pemahaman peserta didik. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai bentuk asesmen sumatif maupun formatif. Kemudian contohnya, implementasi paradigma baru dalam pembelajaran kurikulum merdeka, yaitu menyesuaikan produk hasil belajar. Berikut contoh penyesuaiannya berdasarkan model belajar peserta didik. Yang pertama, visual. Untuk kelompok peserta didik yang gemar menulis dan visual, bisa dengan tugas menulis laporan dengan ilustrasi atau infografis. Kemudian audio. Untuk kelompok yang gemar bercerita, tugas berupa membuat rekaman sandiwara radio atau rekaman siaran tentang siklus air. Kemudian yang berikutnya adalah kinestik. Untuk kelompok peserta didik yang kinestik, bisa melakukan presentasi dalam bentuk drama singkat atau gerakan yang menunjukkan siklus air. Pembahasan yang terakhir adalah lingkungan belajar. Pengkondisian lingkungan belajar sesuai paradigma pembelajaran kurikulum merdeka perlu memperhatikan hal berikut. Yang pertama, meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Kemudian menyesuaikan dengan kesiapan dan minat peserta didik dalam belajar agar memiliki motivasi yang tinggi. Kita bahas tujuan. Tujuan memberikan dukungan untuk keleluasaan, kenyamanan, dan keamanan belajar bagi peserta didik dari segi fisik dan psikis. Kemudian strateginya, strategi dalam pengkondisian lingkungan belajar, pendidik dapat melakukan beberapa tindakan berikut ini. Di antaranya adalah mengubah tata letak ruang kelas secara fleksibel untuk menyesuaikan dengan aktivitas pembelajaran. Kemudian memanfaatkan lingkungan sekolah untuk memfasilitasi pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, kantin, kebun, sekolah, dan fasilitas yang lainnya. Kemudian yang ketiga, menyepakati aturan bersama peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang berikutnya adalah contoh pengkondisian lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan meja dan kursi peserta didik yang mudah untuk dipindah tempatkan dan diatur tata letaknya untuk menyesuaikan dengan aktivitas pembelajaran. Yang kedua, sediakan sudut baca kelas untuk mendekatkan peserta didik pada buku sebagai salah satu sumber belajar. Yang ketiga, buat jam kunjung perpustakaan agar peserta didik dapat meluangkan waktu secara khusus mengakses informasi dalam buku tanpa terganggu tugas atau aktivitas lainnya. Yang berikutnya, gunakan semua tempat di sekolah untuk memfasilitasi pembelajaran, misalnya kantin untuk mengajarkan dan mencontohkan gaya hidup sehat, kebun sekolah untuk pembelajaran IPAS, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, melibatkan peserta didik untuk membantu mengatur, menata, menyusun tempat yang aman dan nyaman, di mana mereka bisa mengakses dan memilih sumber belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan berani mencoba aktivitas belajar baru. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe sebagai cara kita bersilaturahmi, like jika suka, dan share jika ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.